Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Saya mengikuti perkembangan tentang eksekusi tanah yang terdapat di Jalan Tanjung Mulia. Kebetulan, kenapa saya mengetahui adanya rencana eksekusi ini? Karena kebetulan kami sendiri pun sekarang sedang melakukan upaya pengosongan, eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah. Jadi yang kami dengar itu bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia di Kota Medan itu rencananya akan dieksekusi tanggal 23 Juni. Ini kami dengar informasi ini kira-kira di awal Juni. Nah, oleh karena itu kami pun ingin tahu seperti apa nanti pelaksanaan eksekusi pengosongan itu. Yang kami dengar dari pemberitaan bahwa ada 3 lingkungan yang dieksekusi tanah itu. Jadi di lingkungan 16, di lingkungan 17, dan di lingkungan 20. Tepatnya itu kalau di sana disebut Jalan Aluminium 1. Dan luasnya itu sekitar 17 hektar dari pemberitaan yang kami dengar itu. Nah, apa yang menjadi konsentrasi atau yang menjadi sebuah katakanlah keprihatinan sehingga saya tertarik untuk mengangkat isu ini adalah bahwa akhirnya pelaksanaan eksekusi pengosongan itu gagal dikarenakan ribuan warga melakukan penghadangan, melakukan pemblokadean terhadap rencana Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan itu, termasuk juga pihak keamanan, pihak kepolisian di situ tidak bisa berbuat banyak. Nah, saya melihat seperti ini sangat memprihatinkan penegakan hukum yang kita lihat di negara kita ini. Tentu saya dalam hal ini bukan berpihak atau bukan berdiri di salah satu pihak. Karena tentu saya tidak mengenal siapa pemohon eksekusi dan siapa-siapa termohon eksekusi. Sama sekali saya tidak mengenal, dan oleh karena itu dalam kaitan ini saya tidak dalam rangka membela siapapun di sini. Tidak juga membela pihak pemohon eksekusi, tidak juga membela pihak termohon eksekusi. Tapi saya ingin menyoroti adanya sebuah keprihatinan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Maksud saya itu adalah begini, kenapa begitu susah mendapatkan keadilan itu? Itu mungkin poin pertamanya di situ. Kenapa begitu susah mendapatkan keadilan itu? Karena sekarang ini hukum itu seperti tidak berdaya. Hukum itu seperti tidak punya kekuatan. Jadi kadang-kadang di satu sisi kita mendengar bahwa hukum itu bisa berjalan atau hukum itu menjadi milik pemodal, milik pengusaha, milik dari orang-orang berduit, seperti itu. Nah, lalu kemudian di sisi lain orang berkata, ya karena kita tidak punya uang, kita harus mengalah, seperti itu. Tetapi akhirnya masyarakat yang menghadapi penegakan hukum atau keberpihakan hukum itu yang begitu kentara misalnya terhadap para pemilik uang, akhirnya mereka tidak ada jalan lain sehingga mereka melakukan upaya-upaya yang bersifat fisik, pemblokiran gitu kan, penghadangan terhadap rencana-rencana eksekusi. Di mana kita harus sadar atau kita harus tahu bahwa pelaksanaan eksekusi itu adalah tugas negara. Itu tugas negara. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang boleh menghalangi ketika aparat pemerintah melaksanakan tugasnya. Karena itu nanti bisa menimbulkan masalah baru. Ya, bisa menimbulkan katakanlah menghalang-halangi aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Tapi sekali lagi kami mau sampaikan bahwa ini adalah sebuah keprihatinan. Keprihatinan karena bisa saja dari pihak si pemohon dia telah mengeluarkan uang begitu banyak.
Kita tahulah kalau yang namanya eksekusi itu uangnya nggak kecil. Ya, jadi saya berani buka ini, kalau yang namanya eksekusi uangnya nggak kecil. Sekalipun nanti ketika diuraikan kenapa uang itu menjadi besar pengeluarannya, tentu memang ada item-item tertentu yang harus kita keluarkan biaya. Ya, kalau misalnya kita memobilisasi massa, kita harus memobilisasi massa, maksudnya bukan untuk demo, tetapi pengalaman kami di dalam melakukan eksekusi pengosongan, ada yang namanya kita menyediakan buruh, istilahnya seperti itu, menyediakan buruh atau menyediakan tenaga kerja untuk membantu kita ketika kita melaksanakan eksekusi pengosongan. Karena kita tahu biasanya si termohon eksekusi itu selain berusaha menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi, dia pun membiarkan barang-barangnya yang ada di situ. Dan kalau kita tidak tata atau kita tidak atur barang-barang yang ditinggalkan itu dengan baik, kita pun bisa diadukan. Nah, ini menjadi seperti benang kusut lah. Oleh karena itu, biasanya si pemohon eksekusi akan menyiapkan biaya untuk itu. Nah, bagi kami sendiri biaya-biaya yang seperti itu mungkin masih masuk akal. Karena bagaimana mungkin kita memobilisasi tenaga kerja orang-orang, kita tidak memberikan makannya, minumnya seperti itu. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa di dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan itu biayanya tidak kecil. Nah, hubungannya dengan eksekusi yang gagal ini adalah ini kan kasihan bagi pemohon eksekusi karena dia sudah mengeluarkan uang yang begitu besar, kemudian tenaga, pikiran, dan waktu, lalu kemudian eksekusinya harus gagal. Saya sebetulnya ingin bermuara kepada satu pengharapan. Kenapa masyarakat ini menjadi begitu ganas? Kenapa masyarakat ini menjadi begitu liar menurut saya? Karena memang masyarakat itu sudah tidak punya panutan. Jadi masyarakat merasa, dalam pikiran masyarakat dan mungkin dalam pikiran banyak orang sekarang di negara kita ini, mungkin berpikiran seperti ini, kenapa kalian aja yang bisa melakukan pelanggaran hukum? Kenapa kalian aja yang bisa melakukan penggarongan uang negara ini, mengambil semena-mena apa yang menjadi keinginan kalian? Mungkin ada di pikiran masyarakat seperti itu. Nah, ini yang saya katakan menjadi sebuah keprihatinan dalam negara kita. Mungkin sekarang ada orang juga yang melakukan semacam bantahan atau pembelaan, terutama mungkin pemerintahan yang ada saat ini tentu bisa berdalih atau berargumentasi bahwa sekarang ini sudah dilakukan pembenahan di beberapa sektor, di beberapa sisi sudah dilakukan pembenahan. Oke, itu baik-baik saja. Tetapi kita harus lihat, puluhan tahun negara kita ini digerogoti oleh orang-orang rakus, oleh orang-orang berkuasa, oleh orang-orang kaya. Bahkan kalau kita melihat misalnya, saya sendiri ya sampai sekarang ini bingung kenapa tanah-tanah PTPN ex-HGU itu nggak bisa dibagikan ke masyarakat. Tapi nanti suatu waktu kita melihat tanah itu akan dikuasai oleh pemodal. Nah, inilah gambaran sehingga membuat masyarakat itu nggak pernah percaya lagi kepada pemimpin. Nah, inilah ujungnya sehingga seandainya pun, saya sekali lagi harus buat menggarisbawahi, seandainya pun pihak pemohon eksekusi ada dalam pihak yang benar, masyarakat sudah nggak percaya. Karena menurut pemaparan masyarakat, tanah itu sudah dikuasai sejak tahun 1942. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, itu yang kita baca dalam berita itu. Nah, terlepas benar salahnya itu seperti apa, tapi kembali lagi lah seperti yang kita sampaikan tadi. Ini sebuah keprihatinan. Jadi kami masyarakat ini sangat berharap, tolonglah kepada para pemimpin, jadilah teladan. Tolonglah kalian menunjukkan bahwa kalian sebagai penguasa juga taat kepada hukum. Karena pemikirannya sederhana.
Pemikiran saya sederhana. Kalau pucuk pimpinan, kita tak usah bicara tentang sebuah negara presiden. Artinya di satu perusahaan, ya, kalau kita melihat pimpinan kita itu orang yang disiplin, orang yang taat, apa mungkin kita masih berani lagi melakukan pelanggaran hukum? Itu satu. Yang kedua, kalau pemimpinnya sudah taat, lalu kemudian dia tidak perlu takut lagi menerapkan hukuman kepada orang yang melanggar hukum. Karena dia bisa berkata, saya sendiri pun ketika saya salah, saya dihukum. Nah, ini kan hal yang gampang sebetulnya kita cerna, kita pikirkan. Jadi oleh karena itu, ketika kita mengajak, ketika kita meminta masyarakat supaya mereka taat kepada hukum, ya harusnya itu dicontohkan lebih dulu oleh para pemimpin. Nah, sekarang kita kembali kepada persoalan tentang eksekusi itu. Kita tidak tahu kapan lagi akan dilaksanakan eksekusi pengosongan. Tetapi tentu bagi kami merasa, kalaulah memang, sekali lagi, kalaulah memang benar si pemohon eksekusi itu adalah pemilik tanah yang telah dimenangkan oleh pengadilan, tentu eksekusi harus dilaksanakan. Jadi supaya ada kepastian hukum itu. Nah, bahwa kemudian pihak termohon eksekusi ingin mengajukan keberatan atau gugatan, itu boleh-boleh saja. Ya, dan kita harapkan juga peradilan untuk itu kiranya juga bisa peradilan yang adil dan fair. Ya, itulah yang ingin kami komentari sedikit tentang gagalnya pelaksanaan eksekusi di Jalan Aluminium 1 Kelurahan Tanjung Mulia. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, dan harapan kita adalah para pemimpin jadilah teladan, jadilah orang yang taat hukum, supaya kami pun masyarakat ini tidak akan berani lagi melakukan pelanggaran hukum. Terima kasih.